Kenapa permasalahannya orang berantem itu kok suaranya kenceng-kenceng? Padahal jaraknya kadang-kadang 1 meter, 2 meter. Tapi kencengnya minta ampun. Teriak-teriak. Kenapa? Karena pada saat itu walaupun raganya itu dekat, tapi hatinya jauh. Makanya orang berantem itu selalu teriak-teriak. Nah, tapi kalau orang pacaran, orang lagi bercinta, walaupun jauh, misalnya satu di Surabaya, satu di Jakarta, mesra banget ngomongnya, pelan banget, bahkan sambil mojok kadang-kadang. Padahal jauh. Kenapa? Walaupun raganya jauh, tapi hatinya dekat. Maka ngomongnya pelan, ngomongnya mesra, karena hati dekat. Kalau sudah hati jauh, walaupun di dekatnya, tapi ngomongnya sambil teriak-teriak. Ini diusahakan jangan sampai hal yang semacam itu terjadi. Ya, jadi kalau ada perselisihan dalam rumah tangga, jangan sampai orang lain tahu. Biarlah berdua saja yang tahu. Kalau curhat-curhatlah kepada orang yang bisa dipercaya. Jangan curhat kepada semua orang. Mentang-mentang habis berantem sama istri ke pos ronda, cerita di pos ronda, kejelekan istri ceritain. Walaupun ngomong jangan bilang-bilang loh kalau saya cerita seperti ini ya. Maka nanti yang denger itu pun cerita juga sama istrinya. Cuman jarang bilang-bilang, ya Bu, katanya nggak boleh bilang-bilang. Semua se-RW pun tahu, masih jangan bilang-bilang. Kalau mau curhat kepada orang yang sekira-kira bisa dipercaya dan juga bisa memberikan solusi. Jangan suka cerita sembarangan. Kenapa? Karena kalau cerita sembarangan itu adalah merupakan aib dalam satu rumah tangga. Nah, kalau sudah aib dalam satu rumah tangga kebuka, maka pada dasarnya rumah tangga kita sudah tidak ada harganya sama sekali. Disinilah ya pentingnya kita menjaga rumah tangga, menjaga keluarga. Karena barang siapa yang tidak menjaga keharmonisan dengan keluarga, tidak menjaga kebaikan dengan keluarga, tidak memperlakukan keluarganya dengan baik, maka pada saat itulah kenikmatan hidupnya akan hilang darinya. Sehingga kagak ada nikmat-nikmatnya, Pak. Makanya kadang-kadang ada mentang-mentang suaminya udah pensiun, kagak kerasan di rumah. Ada itu. Di pinggir jalan kadang-kadang. Udah sore mau mari masih juga nongkrong pinggir jalan. Kalau nggak gitu ya dipancingan terus. Padahal nggak mancing dia. Cuma lihat doang. Nah, beruntunglah kalau suaminya tadi orang beriman, orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nongkrongnya di masjid. Kalau sudah nongkrong di masjid aman dah. Ya. Tidur di masjidnya i'tikaf pahala. Baca Quran di masjid, zikir di masjid, oh aman. Nah, di sini merupakan salah satu peran daripada agama. Siapapun orangnya, kalau sudah kenal agama, kenal majelis taklim, maka hidupnya akan terarah. Diusir dari rumah sama istrinya, perginya ke masjid, nggak kemana-mana, bikin amalan di masjid. Ini kalau orang kenal agama, kenal majelis taklim. Tapi kalau seseorang nggak kenal dengan agama, diusir dari rumahnya oleh istrinya, maka perginya kemana-mana. Apalagi dulu nikah emang kagak bawa apa-apa, Pak. Makanya kalau udah berantem, yang disebut oleh istrinya, mah lu dulu mah bawa kolor doang ke sini, udah pergi doang. Kamu pergi kagak usah bawa apa-apa. Coba kan menderita, Pak. Kan? Nah, makanya seorang suami itu kalau cari istri nggak usah cari istri yang lebih kaya dah. Kenapa? Si malakama nanti. Makanya laki-laki jangan bangga, oh saya punya istri kaya. Tapi kalau nggak beriman kepada Allah, nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat akan dijadikan sebagai bahan gunjingan, bahan olokan oleh istrinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita masih belum baik kepada istri kita, mudah-mudahan dirubah kita menjadi suami yang baik.
Kalau memang istri kita masih belum baik pada suaminya, mudah-mudahan dirubah menjadi wanita yang baik. Begitu juga anak-anak kita dan semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kumpul dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.